lihat candle ini, membuat CRT di sini, kemudian tap fair value gap di sini. Oke, ini sebagai internal, maka dia akan mencari eksternalnya, dan seperti ini yang powerful. Kalau kita pahami teori ini, maka harusnya lebih banyak profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas materi ya, dan materi kali ini adalah CRT. Jadi ada komen teman kita nanya untuk membahas CRT. Nah, sebenarnya di video saya yang kapan ya, intinya saya sudah pernah membahas tentang CRT, tapi nggak apa-apa lah, kita akan coba bahas kembali. Dan ini mungkin agak lebih spesifik, oke? Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang mungkin tertarik bagaimana cara entry dengan CRT ini, oke, silakan teman-teman simak dengan baik. Jikalau nanti ada yang kurang pas dari saya, silahkan nanti teman-teman koreksi di kolom komentar. Oke, sebelum membahas lebih jauh, maka saya akan coba ulang dulu ya. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu CRT. CRT atau candle ring theory itu intinya itu kurang lebih adalah kayak semacam inside bar ya kan. Jadi gini, kalau di apa namanya, teknik lama Fibonacci itu namanya dominant break ya. Namun sebenarnya mungkin ya ada beberapa yang kurang sama, ada yang perbedaan lah tentunya ya. Oke, ini saya gambar misalkan ini candle, terus ini candle ringnya, misalkan ini ada candle tuh kayak gini ya. Ini candlenya, maka jika ada candle seperti ini, kalau nanti lahir candle itu kok dia masih high low-nya itu di dalam candle ini, maka berpotensi akan menjadi candle ring teori. Misal dia lahir candle itu banyak di sini, ya sebenarnya nggak harus banyak, minimal itu ya satu aja gitu. Nah itu gini, nanti sampai pada akhirnya ini sweep kayak gini, terus balik lagi close-nya di dalam. Nah gini, ini ada beberapa candle, tahu-tahu dia nge-sweep yang atasnya sini gitu. Nah, maka ini adalah candle ring teori, ini sudah berlaku yang namanya CRT. Oke, ini CRT high-nya, dan ini adalah CRT low-nya. Artinya, jika kita menemukan pola seperti ini, maka kita akan mencari peluang sell di sini dengan adanya konfirmasi di time frame yang lebih kecil dengan target low sini. Minimal seperti itu. Oke, berapa candle yang ada di dalam sini? Ini ya nggak ada ketentuan berapa. Banyak boleh, satu juga boleh. Misal, kalau satu ya, ini lahir candle. Ini ya sebagai mother candlenya, sebagai ring candlenya, ya kan. Terus kemudian candle berikutnya ternyata dia langsung sweep atas, tapi close-nya tetap balik lagi seperti ini. Apakah ini sudah CRT? Iya, sudah. Jadi ini kalau bedanya sama apa namanya dominan break kan minimal harus ada dua, ya kan? Satu candle di dalam, terus masih ada di dalam, baru kemudian yang ketiga tuh ngebreak bawah, itu namanya candle dominan break. Kalau ini enggak. Jadi ini malah yang keluar itu harus shadow. Jadi close-nya balik lagi ke dalam ring ini. Namanya candle ring teori. Oke, sampai di sini teorinya paham ya. Jadi teori candle ring teori ya seperti ini. Nah, kalau kita mau lebih advance, tentu ada syarat-syaratnya. Bagaimana syaratnya? Supaya ketika kita menemukan pola seperti ini powerful gitu. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, ya kan? Yang pertama itu time. Kapan terjadinya ini? Nah, oke, time. Maka ada dua menurut saya yang bagus itu, yaitu ketika terjadi di London Kilzone dan New York Silver Bullet. Oke, nggak saya tulis, teman-teman perhatikan aja. Nanti kalau sekiranya lupa ya silahkan diulang.
Jadi time ya, sangat penting sekali ini time. Jadi kalau kita menggunakan ini, cobalah amati time-nya. Artinya itu teman-teman harus benar-benar peduli terhadap time. Tidak sembarang candle yang polanya seperti ini, yang polanya ring teori seperti ini, kita jadikan CRT untuk setup. Oke, jadi time. Kapan time-nya? Di London Kill Zone dan New York Silver Bullet. Oke, nah itu syarat yang pertama. Tentunya syarat yang pertama ini setelah kita tahu ya ada pola seperti ini. Oke, kemudian syarat yang kedua adalah kita minimal menggunakan candle H4. Oke, candle H4. Jadi ini time frame ya, time frame. Apakah H1 boleh? Ya boleh. Cuman menurut saya lebih powerful ketika kita menggunakan H4. Oke, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga apa? Narasi. Jadi sebelum kita menentukan ini setup bagus apa enggak, sudah time-nya masuk, time frame-nya oke. Kita lihat dulu memastikan narasinya. Nah, oke paham ya. Sekarang kita langsung aja lah ke chart, kita cari contoh. Nah, kayak gini nih, di sini ini kan banyak yang di sweep atas, sweep bawah ya kan. Oke, nah misal saya ngambil ini yang dari atas, ketika ada shadow banyak di sini, ada 1, 2, 3 ini, kan dia mulai dari sini kan turun. Turun ini sudah mengambil liquidity, beberapa liquidity di atasnya ini kan. Kemudian dia turun, ya kan. Nah, setelah dia turun, di mana CRT-nya? Nah, ini kan CRT, tapi kita lihat ini terjadi close-nya kan di sini, ya kan? Close-nya kan di sini. Ini kan berarti jam berapa? Ini sudah jam 2 dini hari waktu kita. Ini kan jam 12, jam 14 waktu New York, itu jam 12 siang di sana. Berarti kita jam 2 dini hari. Kan nggak mungkin kan? Nah, kita trade di sini ya mending tidur lah. Ya kecuali yang begadang. Tapi yang saya sarankan itu kayak gini, yang di jam New York sama jam London. Oke. Nah, mana contohnya yang ini. Ini jam 18, berarti close-nya jam berapa? Jam 22. Berarti bukan juga ini. Ini untuk time. Nah, kalau yang ini jam 2. Jam 2 open, close-nya di sini berarti open candle ini jam 6. Oh, enggak juga. Oke. Dari sini bisa paham. Artinya candle ring teori di H4 itu ketika ada salah satu candle yang di sweep dan sudah close ya, baru kita mulai trading. Oke. Nah sekarang ini kita lihat yang ini. Yang ini candle yang ini saya kasih garis kayak gini. Nah, ini garis vertikal ini. Lihat, ini adalah jam 14, iya kan? Jam 14 itu berarti jam 2 sore. Kalau di kita jam 2 dini hari. Close-nya berarti di sini jam berapa? Jam 16, ya kan? Jam 16 berarti di kita itu jam 6 pagi. Ya, berarti nggak masuk kan? Padahal sebenarnya ini sudah memenuhi syarat untuk candle ring teori, ya kan? Nah, ini ada candle ringnya yang besar merah, kemudian candle ini. Kan kita tunggu close, ya kan? Nah, tapi ini nggak masuk, time-nya nggak masuk, oke? Time-nya nggak masuk. Terus kemudian yang ini, apakah ini ring teori juga? Oke, sweep ini, sweep ini, sweep ini. Oke, melanjutkan ini bisa, ini ada 1, 2. Target yang mana? Tetap yang ini. Ini di sini. Ini target pertama. Target kedua adalah di eksternalnya sini. Jadi ada 2 target kalau kita minimal 2 target kalau kita menggunakan CRT ini. Target pertama adalah ya di ringnya ini, target berikutnya adalah di eksternalnya ini. Ini kalau kita nanti secara struktur itu kita mainnya dari internal ke eksternal.
Apakah nanti bisa kalau kita mau ngambil dari eksternal ke internal? Ya bisa. Tapi kalau mungkin nanti waktunya nggak nutut, kita bahas di lain waktu, oke? Nah, di sini saya hapus dulu ini. Jadi gini, oke, saya tandai ini. Ini kan candle ini opennya ini candle yang hijau yang nomor 2 ini kan candle ini kan lahirnya itu di jam 6 pagi. Maka tutupnya jam berapa? Tutupnya jam 10. Oke. Jam 10 pagi ya kan waktu New York. Dan di kita ya jam 10 malam, jam 10 malam. Jam 10 malam tutupnya, di kita jam 10 pagi. Belum masuk kan? Ini juga belum masuk. Nah, ini lahir candle tapi bukan CRT. Ini adalah secara teori candlenya ini sudah CRT, cuman temnya nggak masuk. Oke, berarti ini gagal juga. Berarti ini kita nggak bisa, ini nggak bisa pakai kalau kita menggunakan teknik CRT. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ya di sini kita mempunyai candle yang berhasil nge-sweep juga nih. Candle hijau ini kecil kecil ini yang kecil hijau yang kecil ini dia kan nge-sweep yang merah ini yang bawahnya ya kan. Nah, ini oke, sweep dan close di dalam dan sini belum diambil high-nya belum diambil. Oke, maka ini adalah CRT high-nya sebagai target nantinya kalau kita mau ambil buy. Oke, mau ambil buy dan ya kan, dan ini terjadinya kapan? Nah, lihat ini kalau close jam berapa? Close-nya berarti kan open candle ini kan. Nah, ini jam 10. Nah, ini adalah silver bulletnya di New York. Oke, maka ini bisa kita pakai. Nah, sekarang temnya masuk. Terus polanya masuk. Yang syarat keduanya apa? Syarat keduanya di candle 4 jam. Ya, ini candlenya sudah di time frame 4 jam. Oke, sekarang narasinya. Narasinya apa? Narasinya adalah dari internal menuju eksternal. Kita mempunyai fair value gap di sini. Lihat candle ini membuat CRT di sini, kemudian tap fair value gap di sini. Oke, ini sebagai internal, maka dia akan mencari eksternalnya dan seperti ini yang powerful. Kalau kita pahami teori ini, maka harusnya lebih banyak profit harusnya sih kalau mau sabar menunggu seperti ini. Nah, eksternalnya di mana? Satu di sini sebagai ini apa namanya? Candle ring teori dan dua di sini. Oke, di high-nya ini. Oke, saya tandai ini. Nah, ini. Jadi targetnya adalah di sini dan di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita turun ke time frame M15. Nah, atau boleh juga langsung ke M5. Nah, kalau di M15 bagaimana cara entry-nya? Lihat tadi jam 10 di mana? Berarti open candle-nya sekarang kita tandai. Mulai kita bisa entry di jam silver bullet kan ini ya. Oke. Nah, kalau ini open di sini sudah ada konfirmasi belum secara time frame M15? Oh, sudah. Sudah dari mana? Oh, fair value gap ini sudah dimatikan. Bisa. Karena dia open belum, harus nunggu close. Oke, harus nunggu close. Harus nunggu close. Kalau sudah close, apakah bisa open? Bisa. Tuh. Jadi ini salah satu apa namanya? Konfirmasinya. Jadi ketika kan gini, kalau misalkan dia ini masih mau turun, ngapain dia ngebreak ini? Ya, oh, ini sudah di break duluan ya. Sudah di break sebentar. Oh, di jam 9.45 ini sudah close break. Ketika open di sini, berarti pas silver bullet open, berarti kita bisa langsung buy. Oke, target di mana? Di sini dan di sini. Oke, gitu ya. Jadi targetnya itu gini, guys. Kita open di sini,
SL di mana? SL di sini. Ini kalau M15 ya memang RR-nya kurang bagus ya. Nah, terserah teman-teman mau ambil apa enggak. Oke, ini. Ini 1:1, ke sini 1:1,5, udah masuk lumayan lah. Kalau mau 1:2 ya di sini. Ya, sampai sih. Oke, gitu. Itu secara teori itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen lebih sharp dengan SL yang lebih tipis, ya turunkan ke time frame M5. Di M5 tetap open posisinya itu sama guys, di jamnya yang sama, tapi nanti akan apa namanya, ada perubahan di SL-nya. Oke, pasti nanti akan ada perubahan di SL-nya. Oke, di sini ya kita lihat di mana SL-nya. Nah, di sini kalau kita masuk ke M5, ya, di sini ada fair value gap, di sini ada fair value gap, ini adalah BPR, maka SL-nya nggak harus langsung di bawahnya. Kita bisa taruh di bawah candle yang ini, apa namanya, ada fair value gap-nya di sini. Ini bisa. Nah, kayak gini. Karena apa? Kalau nanti ada candle yang turun lagi ke sini sampai ngebreak ini, ya jadi nggak jadi naik, dia malah akan turun dulu ke sini. Gitu. Oke, ini targetnya kalau kita tarik sesuai CRT-nya dengan M5 tentu, nah, sampai ke sini aja ini sudah 1:2 lebih. Nah, gitu guys. Ini CRT yang saya pahami. Jadi intinya CRT yang saya pahami itu ini salah satunya ya. Nanti ada yang dari eksternal to internal, ya kan? Kalau yang ini kan dari internal to eksternal. Dan ini lebih powerful sih. Kalau yang dari eksternal to internal itu lebih condong kita itu ambil retracementnya gitu. Nah, kalau yang ini kita follow trend sebenarnya. Kita follow trend dan ini jauh lebih aman, lebih safety daripada yang dari eksternal to internal. Dari internal to eksternal itu jauh lebih safety gitu. Oke. Nah, kalau bagaimana kalau kita misalkan menggunakan candle daily, monthly atau semacamnya yang time frame-nya lebih besar, ya lebih bagus. Nah, lebih bagus. Nah, ini kan kalau kita trading itu di intraday ya, intraday. Maka dengan menggunakan teknik CRT ini di H4 ini, maka kita bisa mempunyai peluang entry itu 2 kali setiap hari. Di London dan di New York. New York Silver Bullet. Artinya kita selalu menunggu close candle H4. Close candle H4 di jam 2 siang waktu Indonesia Barat dan jam 10 malam Indonesia Barat. Itu adalah waktu-waktu satu di London Gilt Zone dan New York Silver Bullet. Begitu. Jadi kalau kita pakai teknik ini, yang jelas kita hanya akan entry di jam-jam itu. Ada CRT tapi jamnya nggak pas, ya udah jangan diambil. Ada CRT ternyata secara struktur nggak oke, ya udah nggak usah diambil. Jadi intinya itu kita gunakan time frame H4, jamnya jelas di London dan di New York, kemudian narasinya pun jelas. Oke, sampai sini saya rasa sangat clear ya, bisa dipahami ya. Narasi yang saya maksud ya seperti video-video yang sudah saya share, bagaimana cara kita menarasikan harga. Nah, ya kan. Nah, kayak gini nih, kalau kita misalkan hanya asal menggunakan CRT, oh ini CRT. Ya, padahal memang ya sebenarnya ya untung juga sih. Tapi ini secara tem ini nggak masuk, secara struktur, secara narasi pun nggak masuk. Lihat ketika dia turun ke sini. Candle ini tuh mampu ngebreak ini guys, mampu ngebreak apa namanya ini fair value gap di sini. Dia berhasil break di bawah fair value gap. Nah, kalau seperti ini ceritanya, maka narasi kita harga sebenarnya dia akan turun ke bawah.
Namun kalau kita menggunakan teknik CRT, trader CRT, dengan menggunakan narasi seperti ini, maka ini adalah kondisi market di mana market masih membingungkan. Kenapa membingungkan? Di atas ada fair value gap sebagai inversion, kemudian di bawah dia didorong dengan pembentukan CRT buy. Artinya apa? Didorong ke atas, ada batasan atas, ada benteng di atas. Ada benteng yang harusnya menahan harga untuk lanjut ke atas. Maka sebagai orang yang tradingnya itu menggunakan narasi yang clear, maka ini harus di break dulu kalau kita mau lanjut, atau dia direspek. Kalau dia direspek dan membuat CRT sell menuju bawah, maka bisa kita ikuti CRT-nya itu. Kalau yang ini belum, kenapa? Karena ininya maunya naik CRT-nya, tapi di atas ada ini benteng yang menahan. Nah, beda lagi dengan yang ini. Lihat yang ini. Di bawah ada benteng, CRT-nya pun mau ke atas setelah ngetap ini. Maka ini sudah sinkron. Waktunya pun tepat di jam London, ya kan? Di jam New York. Oke, gitu. Nah, bahkan lihat nih pergerakan kencengnya pun dimulai dari sini. Setelah dari sini boom ke atas. Jangankan ke target sini, sampai target sini nih dilipat semua ini. Iya kan? Gitu. Nah, ya semoga ini adalah salah satu konsep CRT yang menurut saya powerful. Masih ada lagi sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita intraday cukup ini pun sudah lebih dari cukup kalau kita mau sabar. Jadi tradingnya itu enggak di Asia, enggak di semua jam lah intinya itu. Tradingnya hanya di London Kill Zone, di New York Silver Bullet, ya itu aja. Dan harus ada setup ini. Dan setup ini, siapa bilang setup ini enggak pakem? Ya ini menurut saya pakem. Ini sudah fix lah ya. Harus ada seperti ini, syaratnya seperti ini. Nah, ini struktur market juga jalan. Ya kan? Kalau kita ngomongin narasi, artinya sebenarnya itu kita juga ngomongin struktur market. Cuman bagaimana kita perspektif kita terhadap struktur market itu terkadang secara ICT dan secara smart money concept itu ada perbedaan. Oke guys, saya rasa cukup ya. Materi ini ya nggak banyak, singkat, semoga bisa bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.